Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ihsan Fauzi. Saya Hera Amelia. Saya Dea Yuslia Safitri. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan produk-produk perbankan syariah. Dalam produk-produk perbankan syariah, di dalamnya terdiri tabungan syariah, giro syariah, gadai syariah, deposito syariah, dan pembiayaan syariah. Selanjutnya, produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana yang ada dalam perbankan syariah terdiri dari yang pertama giro, ada giro wadiah dan giro mudharabah. Yang kedua tabungan, ada tabungan wadiah dan ada juga tabungan mudharabah. Yang ketiga deposito, ada deposito mudharabah produk dan jasa lembaga keuangan. Produk-produk penyaluran dana bank syariah. Dalam produk-produk penyaluran dana bank syariah, di dalamnya terdapat pembiayaan al-murabahah, yaitu penjualan dengan tambahan utang. Yang kedua, pembiayaan al-ba'i bitoman ajil, yaitu penjualan dengan pembiayaan tangguh. Dan yang terakhir, ijaroh, yaitu sewa atau leasing. Yang selanjutnya, produk jasa. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan yang dimana perbankan syariah menerima imbalan atas jasa perbankan. Contohnya ada tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, giro syariah, dan pembiayaan syariah. Selanjutnya, pengertian wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yadamanah yang artinya si penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut dengan seizin pemiliknya. Yang kedua, wadiah yadamanah yang artinya penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kecerobohan dan kelalaian. Yang selanjutnya ada murabahah. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Definisi murabahah secara fikih adalah akad jual beli tersebut. Penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual belikan termasuk harga dan keuntungan yang diambil. Selanjutnya, salam. Salam adalah pemberian barang dengan penyerahan dengan ketentuan pembayaran dilakukan di awal. Ketentuan salam diantaranya alat pembayaran. 1. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang selanjutnya ada istisna. Istisna secara etimologi berarti meminta dibuatkan. Yang perbedaannya dengan salam hanya terletak pada cara pembayarannya. Salam pembayarannya harus di muka, sedangkan pada istisna boleh di awal dan atau di akhir. Selanjutnya ada al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik yang artinya kepemilikan suatu manfaat barang atau jasa berupa yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus, adanya ganti yang jelas. Selanjutnya, musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau
tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Selanjutnya, mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Qorood adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Selanjutnya, al-buyu adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Al-ju'ala adalah semacam janji atau kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Huwala adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Kebanyakan ulama tidak memperbolehkan pengambilan manfaat atau imbalan atas pengalihan hutang piutang atau menambah jumlah hutang tersebut. Biasanya bank hanya boleh membebankan fee atas jasa penagihan. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Aplikasinya dalam perbankan wakalah digunakan untuk penerbitan letter of credit import atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri letter of credit export. Wakalah juga diterapkan dalam jasa transfer dan inkaso. Jenis-jenis wakalah. 1. Wakalah al-mutlak adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. 2. Wakalah al-muqayyadah adalah penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. 3. Wakalah al-ammah adalah perwakilan yang lebih luas daripada al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqoh.